Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang undangan pesta. Dasar dari teks atau tema ini adalah Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Hari ini Yesus kembali mengungkapkan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan gambaran pesta. Bagaimana hal ini kita renungkan? Mari kita melihatnya dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, undangan pesta. Kerajaan Allah itu bagikan jamuan pesta nikah. Tuan rumah telah menyiapkan segala sesuatunya dengan lengkap dan sempurna, mewah dan meriah. Para undangan hanya tinggal datang saja dan menikmati hidangan dengan cuma-cuma. Tuan rumah hanya ingin membuat para undangannya merasakan sukacita. Namun apa yang terjadi? Semua orang begitu dingin dalam menanggapi. Mereka mengabaikan undangan dengan alasan sibuk bekerja atau mempunyai urusan sendiri. Sebaliknya, para utusan malah ditangkap, disiksa dan dibunuh. Kebaikan hati tuan rumah tersebut dibalas dengan kejahatan para undangan pesta. Perumpamaan ini adalah sindiran keras bagi kita yang seringkali tidak mengindahkan undangan kebaikan hati Tuhan. Rahmat berlimpah yang dianugerahkan Tuhan seringkali kita anggap sepele saja. Bahkan bisa jadi justru dipandang mengganggu kesibukan hidup kita setiap hari. Sekarang kita melihat bagian kedua tentang pakaian pesta. Meskipun ditolak dan diabaikan, perjamuan pesta nikah tetap harus terlaksana. Penolakan tidak membuat Tuhan menjadi berputus asa, atau kalau gambaran di sini tuan rumah itu tidak putus asa. Maka kemudian para utusan diminta pergi ke setiap persimpangan jalan untuk mencari orang yang mau memenuhi undangan pesta. Semua orang diminta datang untuk merayakan perjamuan. Namun ada peristiwa yang terjadi di tengah perjamuan pesta. Ternyata di situ terdapat peristiwa yang menggembarkan karena ada seorang yang datang ke dalam pesta tetapi semaunya saja tanpa berpakaian pesta. Ia tidak serius datang dan hanya memenuhi kewajiban saja. Akibatnya orang tersebut digolongkan sebagai orang yang masuk ke dalam kesengsaraan kekal. Perumpamaan ini juga menjadi sebuah sindiran yang amat pedas untuk kita. Barangkali kita ini mau saja menjadi anggota gereja teristimewa gereja Katolik, menerima sakramen dan menerima rahmat dari Allah. Namun sejatinya kita tidak serius menghidupi iman yang dianugerahkan tersebut. Kita kemudian hanya berprinsip, pokoknya beriman, pokoknya Katolik. Yang penting kan KTP-nya Katolik. Perbuatan kemudian menjadi tidak penting. Persiapan-persiapan yang mesti kita jalankan sebagai hidup orang Katolik juga tidak kita lakukan. Disinilah status tidak akan memberikan keselamatan. Jadi status itu tidak di surga nanti tidak akan ditanya apakah kamu Katolik atau enggak.
Bukan begitu dalam konteks perjamuan pesta ini. Kita diundang dan kita belajar memakai pakaian pesta atau menyelaraskan dengan undangan yang diberikan. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, pesta abadi. Apa yang mesti kita maknai dari sini? Kenapa Tuhan, atau di dalam perumpamaan tadi, kenapa Tuhan pesta itu mengundang semua orang, tapi syaratnya adalah semua berpakaian pesta. Pada suatu waktu semua orang ini ternyata mati. Kalau dikaitkan dengan di sini berarti inilah undangan yang pasti dan tidak bisa ditolak. Lalu kematian itu untuk apa? Kematian adalah karena dosa. Maka semua orang terpaksa mengalami kematian itu. Tetapi kemudian Tuhan itu mau mengundang kita untuk pesta dalam sukacita. Maka kemudian mungkin kita bisa bertanya, loh ngapain? Undangan kan terserah aku. Aku sibuk kan nggak usah ngikut undangan kan nggak apa-apa. Tapi konteks yang di sini adalah konteks itu. Ternyata kita semua ini nanti akan menuju ke hal yang sama. Karena kita berdosa, maka kematian itu ada dalam hidup kita sebagai akibatnya. Tetapi kemudian Tuhan itu mengundang dalam sukacita. Artinya Tuhan itu mengundang supaya kita ini nggak mati. Nah, bagaimana supaya kita ini tidak mati? Ya mengikuti undangan dengan berpakaian pesta tersebut. Tuhan ingin memasukkan kita ke dalam pesta Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak layak menerimanya karena dosa tersebut. Oleh karena itu, keselamatan dan sukacita yang Tuhan sediakan akan sungguh kita alami manakala kita mau menanggapi undangan Tuhan dengan serius. Itu maksudnya. Jadi ini tidak bisa ditolak karena kita mengalami hal yang sama. Keseriusan itu akan tampak dalam hidup kita sehari-hari yang tidak sekadar kewajiban beragama. Pokoknya masuk. Nah, tidak sekadar kewajiban itu. Tetapi lebih daripada itu adalah beriman dengan layak. Beriman dengan layak itu digambarkan sebagai berpakaian pesta. Dan disitulah ketika kita semua berpakaian layak seturut iman yang kita miliki, maka kita semua akan menerima pesta abadi lepas dari dosa dan kesalahan yang kita miliki. Inilah sebenarnya sabda Tuhan yang sedemikian luar biasa. Kita semua diundang untuk masuk. Padahal sebenarnya yang diundang itu orang Israel, tapi kemudian kita semua diundang masuk. Tapi diundang masuk juga ada syaratnya. Dan syarat itu adalah kelayakan. Dan kelayakan itu berarti kehendak Tuhan. Maka dalam hidup kita ini, supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan dan menikmati perjamuan pesta nikah di surga, kita semua belajar untuk hidup seturut kehendaknya. Kehendaknya apa? Bisa kita renungkan lebih jauh dalam permenungan kita sehari-hari. Mari kita heningkan diri supaya dapat menemukan jelas kehendak Tuhan itu, dan akhirnya kita semua yang diundang tersebut belajar berpakaian layak dengan hidup beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak sekadar hidup beriman yang hidupnya hanya sekadar kewajiban. Mari kita merenungkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.